بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Jamaah salat maghrib beserta hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kami bisa hadir dari jam 1 tadi dalam rangka roadshow untuk memperkenalkan Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Mohon doanya semoga dalam silaturahmi roadshow ke Kalimantan Allah mudahkan segalanya dan Allah berikan kesehatan dan Allah cukupkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Amin. Ayahanda bunda jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur itu ternyata ada 3 tingkatan. Sering kita lupa. Yang pertama adalah mari rasa syukur itu dengan hati. Wa tasdiqo biqalbi, bersyukur dengan hati. Jujur saja di zaman modern sekarang ini, kalau kita bangun tidur itu pertanyaannya yang dicari apa atau siapa gitu. Pada umumnya mencari HP. Insyaallah jamaah yang hadir atau hadirin yang menyaksikan, jadi bangun tidur itu sesungguhnya bukti syukur kita kepada Allah adalah mencari Allah. Makanya sebagai spiritnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotil. Kalau level pertama ini sudah kita coba hadirkan, maka yang kedua bersyukur wabilisani, memperbanyak mengagungkan asma Allah. Makanya sering kita mendengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti di sana kita harus yakin menghadap Allah itu harus dalam keadaan suci. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan para sahabat, para ulama terdahulu selalu ingin menjaga wudunya. Karena selalu ingin keadaan suci. Insya Allah kalau wudu itu terjaga, maka tutur kata, perbuatan kita pun akan terjaga. Walhamdulillah, yang kita puji, yang paling kita puji hanyalah Allah. Makanya mendahului Allah, berarti betul keyakinan kuat. La ilaha illallah, di sanalah akidah kita. Kita harus kuatkan. Karena ulama besar Syekh Sabik dari Timur Tengah mengingatkan kita 4 hal yang harus kita renungkan dalam hidup. 1. Akidah yang kokoh. 2. Pedoman hidup Quran dan Al-Hadis. 3. Akhlakul karimah. 4. Amalan soleh-soleha. Syukur yang ketiga adalah wabil amali, dengan amal perbuatan. Apa buktinya Ustadz? Hari ini kita mencoba bersilaturahmi, kita mencoba hadir. Para pemirsa pun nanti mencoba menguatkan keyakinan kepada Allah. Apapun kondisi kita, maka syukur ini harus ada. Maka dari itu, bukti kekuatan syukur kita miliki, maka 3 kunci hidup yang harus ada pada diri kita. Inilah kekuatan motivasi di lembaga saya, namanya Pancaran Kolbu Yogyakarta. Nanti bisa dilihat di YouTube Purwanto Pancaran Kolbu. Artinya apa?
3 kunci hidup inilah yang menjadi semangat kita. Mari jamaah yang hadir ikuti saya. Tangannya begini semua. Siap. Hidup ini ada 3 kunci. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. 3 ini jangan kita pisahkan. Karena kekuatan yang diajarkan baginda Rasulullah sangat dahsyat. Kenapa Rasulullah mempunyai 4 wajib sifatnya yang harus kita ketahui, pahami, dan amalkan. Sidik, amanah, fatona, tablik. Ini tidak terlepas dari 3 tadi. Keimanan itu langkah paling awal, kedekatan kita. Tapi iman butuh ilmu. Karena ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Ketika iman ilmu menyatu, pembuktiannya apa? Amal perbuatan. Orang kalau sudah kuat imannya, ilmunya pun mumpuni, insya Allah amalnya tidak akan goyah. Tidak akan mudah digoyangkan, bahkan diganggu, digugat, karena dia sudah kuat. Kalau syukur sudah, mari kita sempurnakan untuk selalu berdoa. Semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara sesungguhnya bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, bagaimana kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, mari kita mencoba merenung. Ada 4 pertanyaan hidup. Yang pertama, man ana, siapa kita ini? Siapa saya? Jangan-jangan kita hidup ini formalitas. Kita hanya bangun tidur, kemudian beraktivitas, tidur kembali. Jangan-jangan kita hidup ini mengejar dunia. Jangan-jangan kita hidup ini betul-betul tidak sadar ternyata banyak berbuat dosa. Jangan-jangan kita hidup ini ya betul-betul kalau imannya kuat benar-benar ingin beramal. Maka dari itu jawaban siapa kita adalah kita seorang hamba. Di sana sudah ada Allah berikan dalam Al-Quran bagaimana setidaknya 2 kekuatan seorang hamba yang diamanati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Minimal 2 ini. Kita harus mengabdi dan kita harus menjadi pemimpin yang memakmurkan dunia ini. Kalau sudah tahu kita ini siapa, jawaban seorang hamba, muncul pertanyaan kedua. Min aina? Dari mana kita berasal? Ternyata jawabannya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kita berasal dari Allah. Informasi saja, kenapa generasi kita, pelajar, anak-anak sekarang tidak mengenal Rasulullah, betul? Kurang patuh taat kepada Allah. Tidak menghormati, memuliakan orang tuanya. Karena anak betul-betul kuncinya pada kedua orang tua. Makanya kullu mauludin yuladul ala fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci, apapun kondisi dia. Maaf, sampai Allah berikan anak itu hadir cacat, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, disinilah orang tua. Makanya dalam lembaga motivasi saya Pancaran Kolbu Yogyakarta yang sudah 20 tahun berdiri, ketika saya mencoba merenung bagaimana anak akan kenal Allah, anak akan kenal Rasulullah. Bahkan kalau di TPA itu ada lagu yang berjudul Siapakah Tuhanmu, apa agamamu, siapakah nabimu, apa kitabmu. Kan begitu. Tuhanku adalah Allah. Agamaku Islam, nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Ini kadangkala sekarang kurang. Nah, dengan tahu kita berasal dari Allah melalui siapa, proses setidaknya anak itu harus tahu ayah bundanya lah yang Allah titip, bunda yang melakukan 3 hal yang itu tidak bisa dilakukan oleh ayah. Coba renungkan ayah. Bisa kita mengandung ayah?
Bisa kita melahirkan ayah? Bisa kita menyusui? Tidak. Makanya ketika seorang bunda dan didukung oleh ayah, mendidik itu betul-betul dengan kasih sayang, dikenalkan anak, bagaimana nak, kamu harus tahu proses bunda mengandung. Ini yang sekarang jarang. Anak lebih cenderung HP, setuju? Saya tidak tahu, mungkin kalau di Jogja itu umur 2-3 tahun sudah bisa Pak mengoperasi HP itu. Mungkin di sini beda ya, artinya tidak sedikit gitu. Tidak beda malah. Nah ini gitu. Iya, apakah orang tua mengajari? Tidak. Ini menarik. Nah, ketika tahu proses penciptaan itu, insya Allah anak itu akan betul-betul simpati, akan betul-betul menghormati, menghargai bagaimana perjuangan orang tua. Termasuk seorang ayah mencari rezeki. Maka muncul pertanyaan ketiga, ila aina, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan kembali? Syair yang dibawa oleh Opi, kalau tidak salah 12 tahun yang lalu, yang berjudul Hanya Kembali Kepada Allah. Jamaah, kita ini suatu saat akan kembali kepada Allah. Dan itu pasti. Untuk menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi, yaitu jawabannya kembali kepada Allah, maka butuh pertanyaan keempat inilah yang menentukan. Apa itu Ustadz? Maza ta'mal. Apa sesungguhnya yang kita perbuat dalam hidup ini? Maka jawabannya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini harus melakukan. Kalau boleh yuk pulang kita dari sholat berjamaah Isya nanti. Hadirin hadirat yang menyaksikan, kita buat di rumah kita print out Quran surat Al-An'am 162. Inilah jawaban yang kita lakukan di dunia ini. Maza ta'mal. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, kunci hidup yang paling awal itu adalah sholat. Jangan kita tinggalkan sholat. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, pasti jamaah tahu itu. 5 waktu saja umatku masih lemah. Padahal waktu itu sempat ada yang mengatakan 50 gitu kan ya, 40 turun, akhirnya 5 waktu saja kita masih. Jadi sholat ini, aqimus sholat. Sholat ini kunci paling awal. Ketika di awal saya bilang bersyukur, menghadirkan Allah, maka kuncinya sholat itulah. Bangun dari tidur kita cari Allah. Ingin memulai aktivitas hidup kita, awali dengan sholat. Persoalan hidup banyak, awali dengan sholat. Ingin kita ini ketika terlilit hutang, yuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholat kita. Ingin taqarrub ilallah. Tidak ada masalah yang besar, masalah yang sulit diselesaikan kalau Allah sudah berkehendak. Yang kedua, wan nusuki ibadah. Hadis Nabi mengingatkan kita 7 kalimat thayyibah. Apabila kita lafadzkan di antara salah satunya, ibarat bagaikan dosa kita buih di lautan, akan Allah ampuni. Apa yang pertama? Sebelumnya saya tanya kepada hadirin jamaah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada doanya tidak? Ada. Tidak ada yang tidak ada doanya. Makanya bayangkan kalau pencuri itu, dia mencuri menghadirkan Allah, nggak jadi dia mencuri. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi dia. Orang mau bermaksiat ketika menghadirkan Allah, nggak jadi dia. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, dari semua kegiatan aktivitas hidup dari bangun sampai tidur kembali ada doanya, tetapi kata Rasulullah, tetap kita ini lemah. Betul tidak?
Berapa banyak kita membaca doa mau berpakaian? Berapa banyak kita keluar masuk kamar kecil? Masuk masjid saja, berapa banyak kita mau baca doa? Makanya kata Rasulullah, paling sederhana, yuk ini pun jangan sampai kita tidak. Kenapa? Karena alasannya, motivasinya, kita berharap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali itu mendapatkan ridho Allah. Sederhananya yang pertama, awali aktivitas hidup dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sederhana. Yang kedua, selesai kita beraktivitas, ucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil urusan Allah. Kadang-kala kita lupa. Niat itu bisa berubah pada 3 ruang. Pertama, ketika kita ingin mengawali. Kedua, ketika proses kegiatan, aktivitas. Ketiga, niat akan berubah ketika kita di akhir menanti hasil. Makanya ketika niat baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Niat baik tapi prosesnya tidak baik, hasilnya belum tentu. Apalagi niatnya gak karuan. Nah, ini kehati-hatian. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah, hasil urusan Allah. Yakinlah Allah tidak pernah berprasangka buruk kepada kita. Kita yang sering sebaliknya. Yang ketiga, melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa yang kita ucapkan, lafadzkan. Ada 2 hal. Kalau sifatnya ingin terulang, maka lafadzkanlah Masya Allah. Tetapi kalau tidak ingin terulang, lafadzkan Subhanallah. Sama-sama semua ini adalah anugerah Allah, sesuatu yang menakjubkan, tetapi ada yang sifatnya kita ingin. Contoh sederhana, hari ini kita lagi kumpul di masjid yang megah. Tiba-tiba ada tamu dari Arab Saudi, kan begitu? Dia memberikan bantuan, kita akan mengucapkan Masya Allah, semoga terulang lagi. Tapi tiba-tiba ada orang yang gangguan jiwanya hadir, kan begitu? Kita akan mengucapkan, ini menakjubkan, Subhanallah. Tapi semoga tidak terulang kembali. Yang keempat, ketika kita bingung, bahasa kerennya sekarang apa? Galau, maka yang kita ucapkan, La haula wa la quwata illa billah. Kembalikan semua kepada Allah. Yang kelima, ketika berjanji, insya Allah. Yang keenam, ketika terlanjur berbuat dosa, astaghfirullahalazim. Yang ketujuh, ketika mendapatkan ujian dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kaitan dengan ibadah. Yang ketiga, ketika kita sudah tahu sholat, kemudian ibadah, maka yang ketiga, wa mahyaya, kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis. Tapi saya mohon maaf tidak mendalami, tapi dalam ilmu motivasi ini sangat bagus. Apa itu? Irtanim khomsan qabla khomsin. Kira-kira pernah mendengar ini ya? 5 kesempatan sebelum hilang perginya 5 kesempatan yang lain. Kalau dulu sering dinyanyikan oleh Raihan, kan begitu ya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kan begitu. Sehat sebelum sakit. Ini kehidupan kita. Kaya sebelum miskin. Waktu luang kita sebelum sempit. Muda sebelum tua. Dan akhirnya hidup sebelum mati. Masya Allah. Ini kita harus memahami kehidupan ini. Jangan sia-sia. Bagaimana caranya agar kita tahu 5 kesempatan ini Allah berikan, jangan sampai ini hilang? Maka kuncinya tombok hati. Berteman dengan orang soleh, baca Al-Quran, dirikan sholat, berzikir, berpuasa. Siapa yang melakukan salah satu saja, maka Allah akan ijabahi doa kita. Masya Allah. Inilah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita tahu kehidupan jangan sampai sia-sia, karena
i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kita hidup selamanya. Ini spirit ini. Mumpung masih hidup, ayo beramal. Tapi jangan terlena, jangan lupa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingatlah akan kehidupan akhiratmu seolah-olah kita wafat mati esok hari. Terakhir, kalau tidak salah, di pengajian ibu-ibu ya, di Jakarta kan, yang sudah dirintis pengajiannya, kalau tidak habis subuh sore hari, lagi memimpin, dan ayat yang dibacakan itu berkaitan dengan kematian. Luar biasa. Kalau ditanya siapa yang tidak ingin seperti itu, pasti semua, apalagi yang beriman, rindu ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ibadah sudah, kehidupan sudah, maka yang ketiga kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Apa pesan Rasulullah untuk kita kaitan kematian? Umatku yang hebat, kata Rasulullah, umatku yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kita mencoba mengingat kembali 3 rahasia Allah, rezeki, jodoh, dan kematian. Kalau bahasa saya, pemahaman saya, rezeki dan jodoh kita harus aktif mencari, betul tidak? Walaupun sudah Allah takar, sudah Allah tetapkan. Tapi namanya kematian, siapa yang mau aktif mencari? Kematian kita harus siap menanti. Nah, ini menarik. Lihat jadwal azan itu kan semakin maju. Kita diskusi di Jogja itu. Kadangkala kita berdiri, bayangan gak ada lagi. Nah, jadi kematian itu sebenarnya ibarat bayangan kita. Di mana kita hadir, di situ dia ada. Dengan demikian, sholat, ibadah, hidup, dan mati, tujuan kita hanya lillahi rabbil alamin. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam hidup? Kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita bisa berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Rasulullah diutus ini betul-betul menjadi panutan kita. Al-Quran sudah ada bagaimana kita memahami, pelajari, mengamati, mengamalkannya. Iya, maka butuh dengan 3 kunci tadi, iman, ilmu, dan amal. Sekarang bekal kita adalah miliki strategi yang namanya KPKK. Inilah kekuatan dalam lembaga saya yang sudah 20 tahun saya coba rintis. Apakah yang pertama? Sebuah komitmen. Komitmen yang paling awal adalah hablum minallah, baru hablum minannas. Jangan terbalik. Apa buktinya kalau kita komitmen kita terbalik? Jujur, kadangkala kita ini nggak mau dibenci manusia, betul tidak? Ada nggak enaknya. Tapi kalau sama Allah, contoh waktunya sudah sholat, nanti dulu karena ada teman. Nah itu membuktikan kalau kita ini hablum minan nasnya kuat. Lebih kuat daripada hablum minallah. Seharusnya, bismillah ini waktunya azan, yuk kita sholat. Teman gak suka, besok gak datang lagi. Padahal hikmahnya inilah bukan teman yang terbaik. Itu kita tidak berpikir jauh ke sana. Jadi komitmen ini dalam keluarga, bagaimana suami membuat komitmen terhadap istri dan anak. Karena suami adalah yang akan menyelamatkan istri dan anak. Bagaimana ketika dalam pendidikan guru dan murid, dalam jamaah pengajian ustadz dengan jamaahnya. Jadi komitmen Allah harus didahului. Jangan sampai dikalahkan oleh komitmen manusia. Caranya dalam menjalankan komitmen butuh 5 langkah. 1. Luruskan niat. Innama a'malu binniat. 2. Buka hati. Banyak kita menerima masukan. Ayo, namanya nasihat itu baik. Nasihat pasti bijak. Ya, yang tidak baik provokator namanya.
Jadi mari buka hati kita. Makanya tombok hati tadi. Yang ketiga, buka pikiran, positive thinking. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang nggak mampu. Nah, yang keempat adalah luruskan niat. Perbaiki ketika sudah kita berjalan melangkah jauh. Yuk, kita harus evaluasi. Yang terakhir dari 5 komitmen, butuh ikhlas dan sabar. Kenapa jamaah? Ikhlas sabar tidak ada batasnya. Setuju? Mautlah yang memutuskan keikhlasan dan sabar. Ketika sudah kita berbicara tadi tentang komitmen, maka yang kedua, huruf P-nya adalah profesional. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana hidup itu tidak boleh berlebihan, betul? Makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, kalau kita lihat, kenapa pada sakit? Karena dia makan sebelum kenyang, belum berhenti, kan gitu. Baru lapar sedikit sudah mau menikmati. Sepertiga hidup kita, bagaimana kata Rasulullah? Kita betul-betul mempergunakan bumi ini. Makanya yuk lihat konsep Allah memberikan fa'idha nudiyatis sholah. Kita harus tinggalkan aktivitas, kan begitu? Menghadap Allah segera. Ketika sudah selesai, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Silakan bertebaran di muka bumi. Luar biasa. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita diminta sujud dulu, mengabdi dulu, baru dong minta. Ini kagak kita. Ada masalah juk-juk, ya Allah. Kok angel ya? Susah ya. Padahal langkahnya jelas. Ketika masalah itu hadir, coba lakukan 5 langkah. 1. Hampiri air wudhu. 2. Kerjakan sholat 2 rakaat paling sedikit yang dikenal dengan sholat hajat. 3. Baca itu Al-Quran. Tidak ada harus yang mana. Tapi ketika kita membuka Al-Quran, Allah menggerakkan, bacalah itu. Sampai kapan waktunya? Kitalah secukupnya. 4. Berdoalah dengan bahasa kita. Yang sudah paham dengan bahasa Arab silakan. Diam kita saja, Allah itu maha tahu. Apalagi kita ngomel, kita ngomong. Tapi jangan berhenti di situ. Yang kelima, berbuat baik. Ingat jamaah hadirin, menyingkirkan duri di jalan termasuk berbuat baik. Sedekah, senyum saja itu sedekah. Ini nikmat Islam itu. Nah, ketika kita sudah tahu profesional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Butuh di sini manajemen kalbu, butuh di sini manajemen waktu, butuh di sini manajemen sosial, manajemen konflik, manajemen keuangan. Semua di Al-Quran itu ada, tinggal mau tidak kita. Kadangkala kita ini luar biasa ujian yang Allah berikan. Tidak ada rezeki, harta, pikirannya macam-macam, betul? Seandainya saya ada, saya akan membantu. Tapi ketika sudah ada, hilang itu kalimat mau membantunya. Karena di saat nggak ada dekat kita sama Allah, di saat ada, Allah jauh. Itulah syair yang dinyanyikan Bimbo. Seharusnya kita belajar. Dia jauh, dia dekat Allah. Itu ada di hati. Itulah sesungguhnya kehidupan. Ketika profesional sudah, kapan waktunya kita menghadap Allah? Kapan waktunya kita mencari rezeki? Maka yang ketiga, K yang kedua adalah konsekuen. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hidup kita ini ada resikonya. Karena manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok. 1, dia tahu dan melakukan. Inilah penghuni surga. 2, dia tahu tidak melakukan. Inilah penghuni neraka. 3, tidak tahu tapi melakukan, 50-50. Dia tahu sholat, tapi nggak tahu bacaannya. Nah, ini masih dimaklumkan Allah, karena dia mengamalkan. Yang terakhir, tidak tahu dan tidak melakukan. Inilah penghuni dunianya sengsara, tapi akhiratnya surga. Kira-kira siapa? Orgil. Orang gila itu kan nggak tahu ya. Coba amati orang gila itu, hidupnya nikmat. Siapa yang berani mengatakan tidak nikmat? Gak ada yang berani dekat dia, betul? Tidur dimanapun, betul?
makan sembarang. Sehat nggak? Sehat. Coba kita ini, sedikit aja nih, hujanan yang sudah punya riwayat panas dingin, nah sudah itu. Pikirannya sudah, orang gila, tahan banting. Jadi ketika kita betul-betul tahu hidup ini ada konsekuensi logis, yuk berhati-hatilah. Di sana Rasulullah mengingatkan hati-hati dalam hidup. Yang keempat terakhir dari KPKK, yaitu K yang ketiga, konsisten. Dalam Islam dikenal istiqomah. Hanya hamba yang istiqomahlah yang bisa meraih predikat la'alakum tattaqun. Oleh karena itu, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah tahu ternyata kehidupan ini harus kita lalui, harus kita lakukan. Karena dunia sifatnya sementara, akhiratlah yang sesungguhnya. Maka mari sebagai semangat kita untuk menjalankan ini semua, kita harus semakin dekat kepada Allah. Apa konsepnya? Kalau kita sudah hati tertambat dengan kehadiran Allah, 5 hal kita renungkan ketika kita sudah mengenal Allah. Yang pertama, Allah tidak jauh dari prasangka hambanya. Setuju? Hadir kita di sini. Tadi disampaikan oleh ayahanda, biasanya mahasiswa ya ada, tapi karena kondisi hujan, ya itulah yang Allah berikan. Jadi tetap pasti ada hikmah. Yang kedua, Allah tidak mungkin memberi beban di luar kemampuan kita. Apa yang terjadi pada diri kita, saya dari Yogyakarta hadir di sini, pasti Allah berikan kemampuan. Jamaah ayahanda bunda hadir di sini, pasti Allah beri kemampuan. Maka dari itu jangan sepelekan. Yang ketiga, Allah tidak mungkin merubah nasib kita kecuali kita yang memulai, dan pasti atas izin Allah. Jadi kita harus semangat. Yang keempat, apa yang kita lakukan pasti Allah tahu. Enggak mungkin enggak. Orang terbesit dalam hati saja tahu, apalagi terucapkan. Dan yang kelima terakhir, apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Setuju? Walaupun menurut kita, ya Allah saya berat ini. Contoh bagaimana pedagang, target dia dari pagi atau habis tahajud berdoa, ya Allah hari ini saya ingin dapat 1 juta setelah perhitungan saya. Tapi ketika sudah sore hari selesai berdagang, Allah tetapkan 500.000. Kira-kira kalau hitungan pikiran pedagang tadi rugi tidak? Rugi, karena dia ingin untungnya 1 juta. Tapi karena dekat sama Allah, dia tersenyum, terima kasih ya Allah, inilah yang terbaik. Loh, masalah tadi kekurangan 500.000 seharusnya untuk apa-apa-apa, dia yakin Allah belum izinkan itu untuk diwujudkan. Ini nikmat sekali. Maka dari itu mari jamaah, kita harus yakin betul kesempatan hidup ini kita yang jalani ini jangan sampai kita sia-siakan. Makanya kata bijak menarik, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Lihat saja, Allah berikan kita pasangan hidup. Ketika kita pandai bersyukur, tidak ada keluh kesah, tidak ada mudah kita untuk tidak ikhlas dan sabar. Jangan dikira orang miskin itu sengsara, setuju? Jangan dikira orang kaya itu bahagia, tidak. Jadi bahagia itu seperti apa? Nikmat itu seperti apa? Ketika kita dekat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Sering di Yogyakarta itu Pak, kaitan umroh haji, jamaah saya luar biasa, dia taat, bahkan di desa-desa itu. Dia selalu menjadi marbot, dia selalu muazin imam,
Ketika tanya apa impian ayah, bunda, ingin umrah, ingin ke Baitullah, ingin haji. Tapi ada kalimat muncul di akhir, kayaknya nggak bakalan bisa Ustadz, karena saya nggak punya sangu, uang, harta. Saya tersenyum, saya bilang, karena banyak ustadz-ustadz yang memberikan spirit. Allah tidak akan memberangkatkan orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diberangkatkan. Orang kaya, tapi kenapa nggak berangkat-berangkat? Karena Allah tidak izinkan. Tetapi semiskin apapun, sesederhana apapun, ketika Allah berikan dia kemampuan, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi jangan pernah kita curiga kepada Allah. Berbaik sangkalah. Belajarlah kita. Kehadiran Rasulullah selalu memberikan rahmatan lil alamin. Kehadiran Rasulullah akhlaknya sangat mulia. Makanya akidah yang kokoh, pedoman hidup Quran hadis, akhlakul karimah, amalan soleh-soleh. Yuk kita wujudkan dalam diri hidup kita. Dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus betul-betul sadar, yakin, ketika kita ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, insya Allah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini akan selalu menjadikan ridho Allah yang dicapai. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah berjumpa lagi. Kalau kurang panjang bisa diundang lagi. Maaf hamba yang hilaf, hamba yang penuh dosa. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.